Selamat malam waktu Jayapura, Prof. Selamat malam, Rika. Eh, Sudah kan, gelap di sini di Jayapura. iya betul. Kalau bicara soal PON ke-20 besok kita nantikan ya pembukaannya. Tapi persiapan sebelum itunya sangat intens Prof Mahfud ke sana sudah 2 kali bahkan bulan ini. Seberapa penting ini? Seberapa urgensinya Prof sampai Menko Polhukam harus ke sana secara intens? Sangat penting ya, karena ini adalah event nasional yang akan berdampak internasional juga. Karena kan ada perkembangan politik kita itu selalu orang mengaitkan dengan keamanan di Papua. Ya. Lalu yang kedua memang ini adalah bukti kehadiran negara secara efektif di tanah Papua yang merupakan bagian integral dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga kita harus memastikan bahwa ini akan berjalan baik, rakyat merasa senang, pemerintah juga bisa memberi pengamanan dan pelayanan. Kemudian juga ada masalah yang mungkin pernak-pernik kecil, misalnya adat Pinang Sirih. Nah, adat Pinang Sirih itu suatu adat di mana orang selalu minta uang muka, gitu ya. Misalnya di sebuah venue kita sudah bangun, lalu suku yang ada di situ memalang jalan minta uang untuk agar masuk ke tanah itu dibayari. Bahkan juga ada kelompok-kelompok masyarakat adat yang minta agar tanah yang ada di situ dibayar. Ya semua kita bayar. Cuma karena di situ ada semacam bagian kecil dari adat Pinang Sirih itu, kadangkala tanah sudah dibayar, nanti ada keluarganya yang minta lagi, saya belum kebagian katanya. Meskipun sudah ada sertifikatnya resmi, dibeli secara sah oleh negara. Nah itu masih kerap kali terjadi dan kita amankan itu. Amankan dalam pengertian kita bereskan agar tidak terjadi kekisruhan-kekisruhan yang mewarnai jalannya PON. Nah itu aja Friska. Jadi semua kita sudah siap, bukan hanya teknis, tetapi juga sosial politiknya, sosial budayanya juga kita selesaikan, antisipasi dari depan. Jadi itu sudah beres semua sebelum pelaksanaan besok ya Prof ya? Dan sampai pelaksanaan 2 minggu ke depan? Alhamdulillah sampai saat ini beres semua. Mudah-mudahan aman sampai 2 minggu ke depan. Itu yang diharapkan, aman terus sampai akhir pelaksanaan nanti. Yang sudah dilakukan apa saja untuk menjaga keamanan ini? Dikatakan oleh Prof sebelumnya bahwa keamanan ini sudah disiagakan secara berlapis. Ya jadi begini, yang standar keamanan itu kan dilakukan oleh polisi. Polisi sudah mengirimkan sekian ribu petugas untuk mengamankan semua venue. Lalu juga menurut undang-undang polisi itu bisa diberi penebalan di belakangnya, di backup oleh TNI. TNI ini fungsinya satu memberi penebalan umum terhadap pelaksanaan keamanan di lapangan. Lalu yang kedua secara khusus juga memberi perlindungan kepada Presiden Republik Indonesia karena tugas undang-undang yang melekat juga kepada TNI. Dan saya tadi sudah koordinasi dengan Pangdam dan dengan Polda dan juga dengan BIN, Badan Intelijen Negara, dengan BINDA, BIN daerah. Tadi saya sudah koordinasi. Semua sudah detail rinci di mana mereka meletakkan orang. Kemudian kalau terjadi insiden, kalau kecil itu caranya seperti apa, kalau agak besar seperti apa, kalau besar seperti apa, semua sudah detail tadi dipresentasikan kepada saya. Tetapi saya kira tidak akan sampai terjadi insiden-insiden yang misalnya menjadi berita, karena semuanya sudah berjalan dengan baik. Nah, semoga itu memang dilancarkan upaya-upaya yang sudah dilakukan. Tapi bicara soal pengamanan Presiden, Pak Jokowi juga sudah tiba di Papua ya hari ini. Prof Mahfud langsung ikut mengecek kesiapan juga kah? Atau datang nanti besok saat pembukaan? Pak Jokowi datang besok. Besok pagi sudah ada kegiatan-kegiatan sebelum pembukaan ya, ada rapat Forkompimda, kemudian peresmian ini, peresmian itu banyak sekali dan itu sudah diikuti menteri-menteri teknisnya masing-masing. Nah saya di sini konsentrasi untuk pengamanannya pada
seluruh kegiatan PON itu. Nah tadi sudah mendarat Pak Jokowi sekitar jam 16.20 atau jam 16.25 Ya. dengan selamat, sehat, kemudian langsung ke pasar tradisional, ya, membeli noken dan sebagainya, berbaur dengan masyarakat seperti biasanya. Gitu. Dan besok akan Ya. membuka langsung pelaksanaan PON ke-20 ini ya, dan juga Ya, Peparnas. bisa akan membuka langsung. Mhm. Iya. Bicara soal nanti kan kalau ajang olahraga seperti ini yang biasa di tahun-tahun sebelumnya adalah penonton. Nah sekarang masih dalam kondisi Ya. pandemi, ini bisa dihadiri penonton atau tidak? Kalaupun iya, pelaksanaan protokol kesehatannya seperti apa, Prof? Ya, itu yang menggembirakan sekaligus agak mengkhawatirkan sedikit. Menggembirakan karena hampir seluruh rakyat Papua, hampir seluruh venue itu masyarakat antusias ingin nonton. Tetapi ya agak sedikit mencemaskan kalau protokol kesehatannya kan. Tetapi kita sudah mengantisipasi itu semua, yaitu dengan protokol kesehatan di mana setiap venue itu hanya boleh diisi oleh maksimal 25% penonton dari kapasitas yang tersedia. Misalnya kalau sebuah venue polo air saya ngelihat tadi, misalnya ada kapasitas penontonnya 400 misalnya, di situ yang boleh menonton maksimal 100 gitu. Ya. Itu sudah dipersiapkan seperti itu dan kita menyiapkan juru atau petugas-petugas untuk antigen dan PCR untuk mereka yang akan masuk. Kemudian di berbagai tempat kita juga menyediakan masker gratis nanti akan dibagikan kepada mereka yang datang tetapi tidak pakai masker. Tapi antigen dan PCR atau swab itu memang menjadi syarat untuk menonton. Oke. Gitu. Wajib antigen atau PCR dan ini akan jadi syarat yang wajib dilakukan ya, Prof? Tidak ada pengecualian, misalnya akan disiplin diterapkan ya? Ya, tidak ada pengecualian. Presiden juga pakai PCR, saya pakai PCR, semuanya. Bicara soal PON juga yang menarik, ini melibatkan sejumlah sukarelawan, betul, Prof. Mahfud, dari Ya, warga sekitar. ya, Seberapa antusias ya? ya? Banyak sekali. Tetapi terus diseleksi satu persatu agar sesuai dengan rencana kita dan kebersatuan kita. Seluruh atribut yang boleh dipakai adalah atribut PON nasional, gitu ya, untuk petugas ya, yang atribut yang sudah diberikan oleh panitia, maksudnya. Iya, pasti ada atribut-atribut yang berwarna lokal, tapi itu yang dibuat oleh panitia tidak boleh dibuat sendiri-sendiri gitu. Oke. Sehingga nanti bisa terkendali. Yang di luar itu nanti ya tentu bisa dicurigai, jangan-jangan ini bukan dan sebagainya. Itu semua sudah disiapkan. Harus dipantau detail juga sampai ke tadi sukarelawan yang ikut dalam pelaksanaan PON ini ya. Nah untuk keterlibatan warganya ini agar diajak sama-sama menjaga agar PON berjalan lancar, seperti apa Pak Mahfud yang sudah dilakukan? Ya, kita melakukan itu sosialisasi ya, Kodam, kemudian Pemda, Polda, itu sudah datang ke tokoh-tokoh adat, mengumpulkan tokoh-tokoh adat, tokoh-tokoh masyarakat, mari sukseskan, dan semua mendukung. Dan tentunya ini akan berjalan meriah mulai besok ya. Saya sendiri 2 kali ketemu dengan tokoh-tokoh masyarakat di Papua gitu. Dan nampaknya berjalan bagus. Responsnya pun baik ya dari tokoh masyarakat, dari tokoh agama, responnya dari bagus. semuanya. Responnya bagus. Nah, mereka bahkan usul besok di dalam doa itu agar meskipun doanya pendek mungkin 1 menit, tapi menampilkan tokoh-tokoh agama yang nampak rukun di Papua gitu. ya. Oke, kita setuju. Oke. Nah, bicara soal PON ini bukan hanya ajang olahraga. Kita tahu di tengah pandemi, di masa yang sulit ini, semoga ini bisa jadi pemersatu. Nah, bagaimana untuk meningkatkan partisipasi masyarakat tidak hanya warga di Papua saja, tapi juga di berbagai daerah untuk menyukseskan PON ini? Ya begini, kalau untuk kontingen dari berbagai daerah, itu nanti didampingi oleh official yang dibiayai oleh daerahnya masing-masing. Ya. Bukan hanya official dalam arti pelatih dan sebagainya, tetapi juga tenaga keamanan, polisi juga dikirim dari sana. Kemudian, iya, setiap kontingen itu membawa polisinya sendiri-sendiri yang nanti bisa mengantar ke berbagai tempat.
kalau mereka mau rekreasi dan sebagainya. Ya. Sehingga keamanan itu sudah berjalan sangat rapi sebenarnya. Tentu ini kan disiarkan secara langsung juga setiap hari. Iya. Sehingga masyarakat Papua itu masyarakat di luar Papua ini bisa menikmatinya dengan baik juga, dengan lengkap keseluruhan yang kita sajikan di dalam PON ini, Priska. Nah, Prof. Mahfud, yang paling penting juga yang bertandingnya dalam PON ini, para atlet kontingen yang sudah datang sejauh ini semuanya sudah tiba di Papua dan sudah ada beberapa cabang olahraga yang dipertandingkan, betul ya? Ya, udah banyak yang dipertandingkan, sehingga pada saat dibuka oleh Presiden itu nanti sebenarnya sudah banyak pertandingan yang sudah berjalan, sedang berjalan, atau bahkan sudah selesai. Nah, dan para atlet juga sudah sejauh ini dalam pertandingannya dilakukan dengan baik, dengan lancar dari segi kesehatan maupun performa di pertandingannya, Prof? Iya, betul. Jadi dari segi kesehatan semuanya antigen, PCR, masker, kemudian makanan juga dengan standar vitamin yang minimal dibutuhkan oleh seorang atlet gitu. Alhamdulillah semuanya berjalan baik, Rizka. Karena seberapa pentingnya acara ini dilakukan, jadi bahkan sampai dari mulai Presiden, para menteri terkait juga hadir sampai besok ya, Prof. Mahfud ya? Saya sampai besok kan masih pembukaan. Ya. Besok lusa saya dan Presiden masih ada acara lain di Merauke untuk ke pos lintas batas negara. Itu ada peresmian lagi di sana. Jadi mumpung ke Papua kita maksimalkan. Presiden sendiri acaranya banyak sekali. Iya, betul. Malam ini, besok seharian gitu, ada acara dengan masing-masing menteri gitu. Paginya mungkin dengan Menteri Dalam Negeri ketemu Forkompimda, siangnya dengan Pak Basuki meresmikan apa, siangnya lagi dengan apa, baru malam kita berkumpul di satu tempat. Ada kejutan-kejutan apa, Prof, yang akan disiapkan di PON ini? Tentu namanya kejutan nggak boleh dibuka di sini semua ya. Tapi setidaknya apakah ada hal spesial yang bisa ditunggu masyarakat nanti? Ada, yaitu kejutan yang nanti akan diperlihatkan pada saat pembukaan itu. Nah, namanya kejutan tentu ini semuanya rahasia. Yes. Saya pun ingin terkejut sehingga tidak ingin tahu juga gitu. Tapi setidaknya biar masyarakat menunggu aja ya besok pembukaan PON-nya seperti apa, begitu ya. Betul. Saya hanya memastikan keamanannya kepada IO-nya. Oke, saya tidak ingin tahu kejutan-kejutan itu, tapi keamanannya dijamin. Bagaimana? Lalu ditunjukkan jam sekian, menit sekian. Oke, kalau gitu jalan. Oke. Yang penting keamanannya berjalan dengan baik. Semoga lancar semuanya. Terima kasih atas waktunya, Pak Mahfud. Rizka. Terima kasih banyak Menko Polhukam Mahfud MD telah bergabung di Kompas Petang.